Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi tentunya di channel kesayangan kita, Waniora Reborn. Yes. Ya, di video kali ini kita melanjutkan explore yang part lalu, ketiga, atau kita lanjut di part yang ketiga. Di mana part ketiga ini Mas Bos sendiri yang akan mengeksplor untuk lokasi ini di tempatnya di Kampung Mati. Mas Bos tentunya akan mengungkap semuanya, misteri apa sebenarnya yang terjadi di sini. Betul sekali, Mas. Apapun itu kisah-kisah ataupun kejadian yang ada di sana, ataupun entah itu penampakan ataupun suara-suara, akan diungkap semua oleh Mas Bos. Ya, tentunya kami minta dukungan dan supportnya dari teman-teman semuanya untuk kami channel Waniora Reborn, dan tentunya di channelnya Mas Bos Gabul, yaitu di Mas Bos Gabul Channel. Dukung terus kami Waniora Reborn dan Mas Bos Gabul Channel agar tetap kokoh-kokoh, memboldur, dan tetap membumi. Leres, Mas. Amin. Amin. Oke, ya, sebelum itu teman-teman semuanya, Mas Yopi, tentunya kita panggil dulu Mas Bos Gabul. Monggo Mas Bos. Sugeng dalu, Mas Bos. Iya, sugeng dalu, sugeng enjang. Oke, teman-teman semuanya, jumpa dan ketemu lagi, kembali lagi. Kita akan melanjutkan perjalanan explore dari teman-teman peserta uji Wani Explore yang pertama dan yang kedua. Di part 3 ini saya nanti akan sendirian explore, tidak sendirian ya Mas ya. Tapi ada yang meminta sendirian, tapi repot banget ya Mas, harus membawa perangkat, lighting, nanti kurang pencahayaan juga ya, mohon maaf teman semuanya. Tentunya untuk explore dan menguak misteri yang ada di TKP Kampung Mati ini, tentunya perangkat akan lebih leluasa jika ada teman yang menemani. Yang karena perangkat kita begitu banyaknya, ada perangkat lighting, perangkat ini segala macam, jika sendirian memang kerepotan. Ya, suatu saat jika memang teman-teman menginginkan saya explore atau jiwani sendirian pun tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman tidak dalam sesi untuk menguak sebuah misteri yang ada di tempat ini, Kampung Mati ini. Tentunya seperti itu teman-teman semuanya. Tanpa panjang lebar teman-teman semuanya, kita kuak semuanya misteri. Apa yang menyebabkan, apakah betul sosok-sosok yang seperti yang kita judulkan, pocong ada di mana-mana, apakah betul banyak atau menyinggahi berada di setiap rumah, dari bangunan rumah yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan tentunya apakah sebuah kasus atau kejadian yang pernah terjadi di area ini, di Kampung Mati ini, seseorang yang pernah melakukan, akhirnya harus dengan terpaksa mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Bunuh dirinya dengan cara seperti apa, tentunya nanti akan kita kuak. Dan seperti yang kita sampaikan di penghujung acara di part yang kedua, apakah seseorang yang melakukan bunuh diri itu rohnya masih ada di tempat ini ataukah tidak? Oke, tentunya semuanya nanti akan kita ungkap. Sekalian kita jalan-jalan explore teman-teman semuanya, tanpa panjang lebar kita akan langsung masuk ke TKP Kampung Mati, dari perjalanan titik awal ke rumah 1, kedua, dan sampai akhir yang ke rumah yang ketiga. Oke, seperti itu. Cus. Tanpa panjang lebar kita akan langsung gaskan, kita masuk, kita susuri dari jalan awal masuk ke setiap sudut ruangan, setiap sudut bangunan dari rumah yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, monggo Mas Semplok. Ya, jadi sepanjang jalan saya sambil bercerita teman-teman semuanya. Untuk menuju ke lumayan jauh, sekitaran kurang lebih 100 meteran untuk ke rumah yang pertama. Itu di kanan kiri kita teman-teman semuanya sangat-sangat lebat. Kanan kiri ditumbuhi pepohonan yang cukup tinggi dan besar, bisa kita bilang sangat-sangat rimbun. Kita langsung tancap saja ke rumah bangunan yang pertama. Ya, ini sudah langsung di titik area ini teman-teman semuanya, saya merasakan bulu tangan langsung merinding, karena memang mulai sosok-sosok
yang ada di sekitaran sini tentunya sangat-sangat bervariasi teman-teman semuanya. Banyak bisa kita bilang. Kita harapkan interaksi mereka akan lebih berani ke kita, baik itu suara, baik itu penampakan, bisa tertangkap di kamera kita secara real. Betul Mas Bos. Ya, something moving, sesuatu bergerak ya Mas. Saya nggak fokus ke ini ya Mas, saya fokus ke kamera ya Mas. Maksudnya nanti kalau memang tertangkap saya akan bilang tertangkap gitu maksudnya. Oke, iya, ini secara kasat mata. Oke, kita jalan lagi aja Mas, memang sudah. Dan nanti di bangunan pertama saya akan mulai mempersilahkan semuanya. Saya jalan sambil bercerita, teman-teman Sudah semua. merinding banget ini. Ya, jelas mulai merinding. Saya sekujur tubuh ini teman-teman semuanya, dari kaki sampai ke tengkuk sudah mulai merinding. Kurang lebih 5 sampai 7 tahunan yang lalu, rumah-rumah di area yang disebut Kampung Mati ini benar-benar tidak berpenghuni, ditinggalkan semua oleh pemiliknya. Apa sebabnya? Tentunya akan kita kuak di video kita kali ini. Nah, ini kita sudah hampir sampai ke pintu masuk rumah yang pertama, teman-teman semuanya, di samping sisi kanan kita. Oke, ini jalan masuk di bangunan rumah yang pertama, teman-teman semuanya. Oke, mungkin saatnya di sini lebih tepat untuk saya mempersilahkan mereka semuanya. Monggo semuanya, sosok-sosok yang tak kasat mata apapun itu yang ada di area Kampung Mati ini, kita persilahkan semuanya untuk berinteraksi kepada kita semua yang ada di sini. Baik itu getaran, suara, bau, ataupun penampakan kalian semua, wujudkan. Jika perlu, tampakkan wujud kalian di depan kamera. Ya, sudah sah. Kita persilahkan. Kita masuk, Mas. Nah, ini yang bangunan yang pertama, beserta uji wani kita masuk. Ada rumah yang pertama di Sumur bukan itu ya Mas? betul sekali, ya, di sebelah sisi, bisa kita bilang sisi sebelah kiri dari rumah, sebelah timur tepatnya, ada sumur yang agak lumayan jauh, tidak berada di samping rumah tepat, jadi agak berjalan sekitar 15 meteran. Kita masuk teman-teman ke ruangan rumah yang pertama. Assalamualaikum. Ya, betul sekali, seperti ada sebelah rumah yang bersebelahan dengan rumah yang pertama, entah itu bergandengan atau enggak. Ini yang kita rasakan di sini, teman-teman semuanya. Betul sekali seperti yang peserta jiwa yang pertama Mas Gendon bilang. Sunyi, terasa sepi sekali. Seperti tidak ada interaksi dari sosok-sosok yang tak kasat mata yang berada di sekitaran area ini. Kita masuk, teman-teman. Wah, ini di depan pintu sudah dihalangi bekas kasur yang tentunya sudah amburadul. Jauh nggih Mbah. Nek ana sing turu bareng.
Ini yang bisa kita bilang bangunan masuk, bangunan paling belakang. Ada 2 pintu, sama-sama masuk. Untuk pintu keluar, akses keluar ke belakang halaman rumah. Kita ke samping kanan, Mas, teman-teman semuanya. Tapi masih betul seperti yang dibilang Mas Gendon, teman-teman semuanya. Ini saya merasakan hembusan angin sesaat, terasa dingin sebentar, tapi terus hilang. Seperti ini teman-teman dari samping. Oke, saya kira di sini suasana tetap masih sepi ya teman-teman semuanya, Mas Bro. Hening banget, Mas. Hening banget. Mungkin langsung saja. Sebetulnya ada sosok-sosok, cuman memang masih agak Tidak terlalu usil ya. Iya, tidak terlalu usil. Kita langsung saja ke rumah yang kedua. Mungkin nggak Mas Bos di sini apa namanya, di rumah ini aja sih kayak saya kayak merasakan sesuatu yang sosok-sosok itu tidak mau masuk dan menghuni di sini. Betul nggak feeling saya begitu, Mas? Maksudnya Perasaan ya, Mas ya? Iya. Iya, betul sekali. Mas Bro, teman-teman semuanya, memang di dalam rumah ini seperti yang dirasakan peserta jiwa kita pertama, Mas Gendon, teman-teman semuanya, terasa sunyi sepi karena memang di dalam rumah ini tidak ada sosok yang berada di dalamnya. Kalau di area sekitaran luar, betul, iya. Cuman kenapa tidak masuk ke area ruangan di rumah yang pertama ini? tapi mungkin tetap pernah ditempati nih, Mas Bos ya. Ya, kalau rumah ini pernah, Mas, pernah ditempati oleh seseorang di waktu itu. Ini pernah ditempati, cuman kapan meninggalkannya tentunya karena saya pastikan untuk setiap rumah yang ditinggalkan tidak dalam waktu yang bersamaan, teman-teman semuanya. Jadi ada fase-fase, ada proses berpindahnya dari yang konon ceritanya ada 30 rumah yang masih berdiri, yang total 33, yang 3 sudah rubuh. Itu meninggalkan rumahnya tidak dalam waktu yang serentak, tidak. Tentunya ada sebuah alasan, satu persatu beberapa meninggalkan rumah. Tentunya ada sebuah alasan yang akan kita ungkap di video kita kali ini. Dan seperti apa yang kita sampaikan di depan, apakah betul tempat terjadinya sebuah kejadian bunuh diri di area Kampung Mati ini benar adanya, dan apakah roh ataukah sosok jin pendampingnya yang masih ada di area tempat Kampung Mati ini. Gitu ya, Mas. Sebelum teman-teman semuanya. Siap, Mas Bos. Jadi yang dirasakan betul, Mas, ada sesuatu hal. Apakah itu boleh diungkapkan atau tidak, Mas Bos? Saya merasakannya aja sih. Feeling. Ya. Memang betul Mas Blo. Memang betul sunyi senyap karena tidak ada yang menghuni di dalam rumah. Rata-rata ini masih dan jauh, lumayan jauh sosok-sosok itu. Ada sesuatu hal yang memang ada di rumah ini. Seperti tertanam, bukan, Mas Bos? Iya, betul. Ya, ada sesuatu hal yang sebuah energi, sesuatu yang dengan sengaja ketika itu memang tertanam di bawah rumah yang pertama ini,
yang membuat sosok-sosok itu jika menempati di tempat ini merasa tidak nyaman. Betul banget Mas Semplok, teman-teman semuanya. Jadi ada sebuah energi yang memang dengan sengaja oleh si pemiliknya, dan itu dilakukan sebelum rumah ini dibangun. Betul. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya, kita langsung gaskan ke TKP area rumah yang kedua. Teman-teman semuanya, ini saya sudah berdiri di depan rumah bangunan yang pertama. Sesuatu hal yang ada dan misteri yang tersimpan di dalamnya sudah kita ungkap. Tadi kita tanpa panjang lebar langsung akan masuk ke rumah yang kedua, tentunya berada di sebelah sisi, masih di sampingnya seperti itu. Kita langsung ke sana teman-teman semua. Bau anjir saya. Bau anyir. Anjir. Ini sumur yang terlihat ketika kita masuk di rumah yang pertama. Ya, oke. Rumah yang kedua, teman-teman semuanya sudah terlihat tampak jelas di samping kiri saya. Ini sumur yang berada di depan rumah yang kedua. Yang tadi jelas sudah terlihat sumurnya cukup dalam dan masih ada airnya. Langsung spontan saya merasakan dari ujung kaki sampai ke tengkuk teman-teman semua, ini berdiri di depan tepat halaman rumah dari rumah yang kedua ini, sekejur tubuh merasakan merinding yang luar biasa. Sebetulnya ada apa di dalamnya akan langsung kita lihat, kita telusuri setiap ruangannya. Ya, saya persilakan monggo semuanya yang ada di area ini, tunjukkan interaksi eksistensi kalian semua yang ada di sini. Bismillah, assalamualaikum. Ya, ini teman-teman semuanya kita sudah sampai ke tepat ke depan halaman rumah yang kedua. Bisa kita bilang ini sebuah teras, ada dua pintu masuk. Ini rumah, bagian ruangan yang terpisah dari ruangan rumah utama. Pintu masuk yang pertama dan pintu masuk yang kedua, kita masuk lewat dari sini dulu. Sangat berbeda dengan rumah pertama ya Mas Bas. Nah, ini jelas. Assalamualaikum. Nuwun. Ya, sangat berbeda dengan yang saya rasakan ketika masuk di rumah yang pertama dengan rumah yang kedua yang kita masuk sekarang ini teman-teman semuanya. Ini sebuah kamar mandi. Ya. Kamar mandi yang tentunya ada dua pintu. Bisa dari luar langsung. Ya, bisa dari luar langsung. Ini yang pintu kamar mandi yang bisa langsung menuju ke luar dan tepat menuju ke sumur. Pintu ini lurus ke sumur yang di depan rumah tadi. Dan ini pintu yang dari dalam rumah. Ya, kita lanjut teman-teman. Kita susuri setiap ruangan.
Ya, waktu menunjukkan pukul 4. Ya, cuman sayang sekali jamnya mati. Ya, benar-benar suasana yang berbeda. Berbeda sekali teman-teman semuanya. Mungkin Mas belum bisa menunjukkan ini sampai seperti ini teman-teman semua yang saya rasakan normal, karena di area ini sekali lagi teman-teman semuanya seperti yang Mas Gendon bilang dan Mas Abu juga bilang, cuman Mas Abu dalam waktu yang tidak terlalu lama memasuki rumah yang kedua ini. Dan sebetulnya sangat berbeda, ini saya merasakan hawa yang panas di rumah yang kedua ini. Ngap, Panas. Dan kita pastikan teman-teman semuanya, ada beberapa sosok yang mendiami di setiap ruangan dari rumah ini dan berpindah dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Tidak akan saya sebutkan, tidak akan saya deskripsikan, karena harapan saya mereka-mereka yang ada di sini, yang saya bilang lebih dari satu sosok di rumah ini, bisa tertangkap secara natural di kamera kita. Sebuah rumah yang peserta uji wani kita yang pertama bilang seperti rumah kecil, tapi kenyataannya luas sekali. Ini bagian belakang. Wun. Ya, semakin ke belakang semakin saya rasakan oke, ini tertangkap penampakan teman-teman semuanya. Mau kemana? Jerry. Ya, tapi cukup berani dia, dengan cahaya seperti ini dia diam di situ. Baru makan dia Mas itu? Oh, makan? Iya. Ya, hewan tikus. Tapi ini cukup berani Mas dia. Oke, kita biarkan. Tapi kalau tikus itu hitungannya tikus hutan ya Mas ya? Bersih Iya, ya, kayak bersih. tikus di Bukan rumah. tikus rumah, ini tikus pohon Mas. Ya, Teman-teman semuanya tikus pohon, jadi dia bersih. Enggak kayak tikus di rumah saya. Ngap sekali, saya Sesak, semakin semakin lama berada di sini semakin sesak. semakin lama berada di sini semakin sesak. Iya, betul teman-teman semuanya. Dan ini bisa kita bilang di bagian rumah paling ujung, paling belakang, sangat-sangat berserakan sekali, dahan-dahan yang tentunya ini bersumber dari luar, karena ini ruangan separuh terbuka, dan ini masih di samping ada ruangan lagi. Kita masuk ke sini teman. Wun. Hati-hati Mas, Bos, ini dah mau kayak mau roboh. Ada sumur lagi teman-teman. Nah, ini semakin luar biasa saya di area ini, karena tepat di depan di kamar mandi ada sosok teman-teman semuanya, wanita. Hush. Ke kiri langsung zoom out, zoom in sendiri. Langsung ya Mas ya. Dia ke sana tadi. Ya, ternyata tikus pohonnya banyak sekali di area ini, teman-teman semuanya. Itu terlihat ada di sana, saya sudah melihat ada sekitar 2-3 tikus pohon. Di ruangan ini kamera zoom on, zoom in. Ya, jelas. Karena memang di ruangan ini seperti yang saya bilang teman-teman semuanya, ada sosok yang menempati di area kamar mandi. Dan Mas Abu tadi bilang pun juga, karena menemani kita malam hari ini juga melihat sosok pocongan, atau bisa kita bilang sukus.
Monggo saya akan matikan senter teman-teman semuanya. Kita akan diam sejenak di sini. Mungkin Man Semplok bisa memutarkan kamera. Bentar Mas, mau pakai cahaya redup aja. Nggak mau redup ya. Sama dengan suasana yang hening, cuman dengan perasaan atau hawa yang sangat-sangat berbeda dengan rumah yang pertama. Dari masuk awal, sebelum masuk ke rumah dari depan halaman pun sudah merasakan merinding yang luar biasa. Apalagi sampai di tempat bisa kita bilang paling ujung, paling belakang dari rumah. Tetap di sisi sini Mas Bos. Kamera tidak mau fokus. Ya. Pas cahayanya, kalau yang pakai cahaya redup ini dia langsung ngeblur, langsung zoom on, zoom out, zoom in sendiri. Pasti itu di pojok sini. Nah, di sini nih. Iya. Nah, sebetulnya bukan berada di dalam ya, teman-teman semuanya yang membuat kamera kita zoom out, zoom in sendiri. Ini sosok berada di samping atau di balik tembok di belakang bangunan. Oke, kita masuk ke sana. Kita lanjut. Hati-hati Mas. Siap. Makin gak enak baunya ya. Ya, bisa di shoot setiap sudut ruangan. Ini banyak sekali memang ruangan-ruangan. Betul sekali, ruangan seperti rumah kecil, cuman ternyata di dalamnya sangat-sangat luas. Oke. Oh, ini ruangan tembus yang sana tadi. Ya, ini pintu yang menembus ke sebelah kamar mandi tadi. Hitungannya belakang kamar mandi berarti ya? Betul, belakang kamar mandi ada sebuah pintu yang bisa dilewati ke sini, akses. Ternyata cukup luas, betul sekali. Dari depan terlihat kecil, cuman di dalamnya sangat-sangat luas. Nah, kita belum lewat sini, kita keluar lewat sini, teman-teman semua. Ini ruangan kamar. Kamar apa ini? Oh. Nah, kita sudah sampai ke, bisa kita bilang ini pintu masuk rumah yang kedua. Saya bilang pintu utama karena kupu tarung ya ini teman-teman semuanya. Ada dua pintu yang bisa dibuka kanan kiri, yang sebelah sana tadi satu pintu. Ini saya ke sini masih di samping rumah. Ya, saya kira sebuah garasi. Fosil Mas Bos. Ya, kita dekati saja Mas, ini sebuah fosil apa ya? Kambing ya? Kambing, betul. Kambing teman-teman semuanya. Ya, senter saya nggak mampu ini teman-teman semuanya sampai menembus ke, karena sangat-sangat lebat sekali. Tetap walaupun terang tetap nggak tembus. Nggak tembus. Kita langsung teman-teman semuanya kita gaskan ke rumah yang ketiga. Kita keluar dari rumah yang kedua ini. Jelas suasana yang sangat-sangat berbeda dari rumah yang pertama kita masuki. Rumah sebelah tadi ya Mas Bos. Betul. Lebih panas ya? Lebih panas dan lebih bisa kita bilang Banyak penghuninya. banyak penghuninya. Betul sekali teman-teman semuanya. Kita keluar lagi. Oke. Kita pelan-pelan sambil berjalan teman-teman. Kita mau menuju ke rumah yang ketiga teman-teman. Sudah sampai ke titik pertigaan simpang 3, di mana ini tadi ruang jalan utama kita masuk ke rumah yang pertama dan yang kedua. Ternyata rumah itu bersebelahan, dan ini kita akan langsung gaskan teman-teman semuanya masuk ke rumah yang terakhir, rumah yang ketiga, yang kata
peserta ujian yang kedua Mas Abu Santosojoyo, di situ banyak sekali fenomena-fenomena yang dilihatnya. Oke, kita jalan, kita langsung gaskan ke rumah yang ketiga. Ya, karena lengkap teman-teman semuanya, sosok wanita, sosok tinggi besar hitam, sosok jelas kita pastikan pocong dengan penampakan pocong ada di area tempat ini, dan ini sudah terlihat teman-teman semuanya. Jelas kita pastikan bangunan terakhir atau rumah ketiga yang dimasuki Mas Abu Santosojoyo. Kita langsung ke sana Mas, teman-teman semua. Luar biasa teman-teman semua, lebih dahsyat yang saya rasakan di tempat ini. Betul sekali, di bangunan rumah yang ketiga. Jelas ini sebuah rumah yang bisa saya bilang teman-teman semuanya, rumah yang paling megah atau paling mewah dibandingkan dengan rumah-rumah yang lainnya yang sudah kita masuki tadi. Dan ini memutar, bisa kita bilang jarak dari rumah yang tadi sekitar 200-an meter ya teman-teman semuanya, agak jauh. Dan ini jika Mas Emplok bisa putarkan kamera, ada sesuatu hal yang ini saya merasakan di sini seperti ada titik kumpul ya. Mungkin bisa dibantu lighting, bisa biar tembus Mas. Kita putarkan. Nah, ini saya mulai merasakan hawa dingin. Jelas. Tiba-tiba kedip-kedip sendiri ya senternya. Ya, jelas. Dengan suasana sekitaran area rumah seperti ini teman-teman semuanya. Jika seseorang yang menempati di rumah ini, ketika waktu itu saya bilang sebuah jalan dari sosok-sosok itu yang melintas dari sisi seberang sana ke area yang seberang sini, atau bisa kita bilang ke bangunan-bangunan yang di sebelah sana. Tepatnya di sini teman-teman semuanya. Nah, lurus tepat di depan saya ini teman-teman semuanya, ini bisa kita bilang sebuah jalan yang sering sekali dilintasi atau dilewati sosok-sosok, dan tepat jalan ini menuju tepat ke rumah yang ketiga. Dan misteri-misteri yang berkembang, konon kabar ceritanya di Kampung Mati ini yang bisa kita bilang tidak berpenghuni sama sekali. Kalau untuk gangguan-gangguan ketika waktu itu masih ditempati, saya yakin memang ada beberapa rumah yang mengalami gangguan itu teman-teman semuanya. Cuman itu bukan merupakan gangguan yang signifikan. Dan dipastikan rumah ini sudah 5 tahunan, sekitar 5 tahunan lebih tidak berpenghuni. Dan kejadian yang waktu itu terjadi, sebuah kejadian atau kematian yang janggal, bisa kita bilang kematian bunuh diri dengan cara gantung diri. Itu dipastikan suara keras kan? Suara keras sekali Mas Bos. Cuman saya merasakan tidak ada rumah ya di situ tuh. Tidak ada suara seperti sapi atau seperti hewan yang what. Nah, ini saya mulai mendengarkan fenomena suara teman-teman. Di titik area ini memang luar biasa, merinding nggak pakai berhenti. Hilang Mas Bos. Terus terang saya tadi di kamera, nanti mungkin bisa di bahas di ini
Ada tertitik cahaya sangat jauh tertangkap Cahaya. kamera. Di kamera ya, nanti bisa kita review teman-teman. Pas lurus semuanya. di sini, tapi cuman kayak menyala di jauh sana, Mas. Iya. Padahal ini kata orang sekitar, ini kesananya tuh jauh sekali. Jauh sekali. Ya, proses memang terjadi di area sekitaran Kampung Mati ini teman-teman semuanya, cuman itu bukan menjadi faktor utama rumah ini yang dulunya berpenghuni ditinggalkan. Karena kejadian rumah kosong sudah tidak berpenghuni ini sudah terjadi kurang lebih 5 tahun, dan kasus kejadian bunuh diri itu terjadi di tahun 2021 dengan cara gantung diri. Sosok laki-laki seperti yang sudah saya bilang di depan tadi teman-teman semuanya, dan kita pastikan bahwa roh ataupun bisa kita bilang ruh dari seseorang yang waktu itu mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri tidak bergentayangan di tempat ini. Tentunya teman-teman semuanya, seiring berjalannya waktu sampai saat ini itu menjadikan sebuah misteri atau sebuah sugesti yang membuat tempat ini dirasa menjadi lebih terasa mistis, atau getaran mistisnya lebih luar biasa. Sudah 5 tahun terbengkalai, tentunya menjadikan rumah-rumah ini menjadikan sebuah hunian dari sosok-sosok yang tak kasat mata untuk menghuni di setiap rumah, baik di rumah yang ketiga, kedua, cuman di rumah yang satu tadi memang berbeda. Seperti itu teman-teman semuanya, kita langsung gaskan masuk. Sedikit banyak sudah kita ceritakan tentang kejadian-kejadian yang waktu itu terjadi, dan kita pastikan ada alasan besar di luar misteri-misteri penampakan yang sudah sering dilihat oleh warga. Penampakan pocong bukan menjadi faktor utama yang menyebabkan seseorang itu meninggalkan semua rumah yang dihuni di tempat ini, atau yang sering disebut orang kampung mati. Karena ada sebuah faktor utama, yang itu hektar-hektar itu menjadi hak milik seseorang yang memaksa semua penghuni-penghuni itu harus hengkang atau meninggalkan rumah mereka masing-masing. Cuman bisa menggunakan headset, suara langkah kaki kembali terdengar di kanan saya. Semakin kesini semakin wow. Oke teman-teman, kita langsung penghujung, kita akan masuk, kita lewat jalan yang memang sepantasnya dilewati. Kita masuk ke ruang rumah bangunan yang ketiga. Oke, merinding luar biasa. Saya seperti mendengar suara ngakmuk-ngakmuk. Oh, burung hantu ya, Mas? Kita langsung masuk ke rumah yang ketiga, teman-teman semuanya. Yang beserta jiwani kita, Mas Abu tadi di sini katanya melihat sosok kucir-kucir lebih dari satu. Kita masuk dari ruang paling depan dulu. Nuwun. Assalamualaikum. Monggo silahkan sosok-sosok yang unyu-unyu, lucu, sawang-sawang sudah ada di mana-mana. Ternyata Mas Bos, satu fenomena ya. Mas Abu tadi bilang nggak bisa dibuka. Ini saya dorong Ini buka. bisa Mas Bos. dibuka. Iya. Oke, luar biasa teman-teman semuanya. Tidak kita bikin-bikin. Tadi memang Mas Abu Sentosojo tidak bisa masuk melalui pintu. Dikunci katanya. Cuman saya sentuh gini buka sendiri Mas Bos. Bukan yang dikunci yang di sebelah sana tadi, Mas. Sini tadi juga dikunci Mas Bos. Nggak bisa Mas Bos. Tidak bisa dibuka. Tadi sudah didorong-dorong Mas Abu ya. Katanya Mas Abu pokoknya sini nggak bisa dibuka. Katanya dikunci. Oke. Makanya Mas Abu tadi lewat belakang. Suara keras sekali dari belakang. Semoga tertangkap di kamera kita, teman-teman semua.
seperti itu. Merindingnya minta ampun. Merinding. Kita masuk. Nuwun. Assalamualaikum. Monggo, seperti yang Mas Abu bilang ini lebih parah lagi teman-teman semuanya. Tidak di ruangan ini dedaunan yang kering masuk sampai ke rumah ini tadi dalam posisi pintu Tertutup, Mas Bos. tertutup dan Mas Abu tidak bisa masuk dari pintu yang utama ini teman-teman semuanya. Tapi kita kali ini bisa masuk, ini tadi didorong dengan mudahnya Mas Semplok bisa terbuka. Padahal tidak ada, bisa kita bilang sangat-sangat rapat teman-teman semuanya. Di sini pun rapat sekali, di atas genteng tidak ada bagian yang terbuka. Cuma di setiap ruangan ini sampai Penuh dengan daun ya. penuh dengan daun sampai menumpuk seperti ini. Masuknya dari mana jelas kita pastikan di atasnya sebuah dak. Untuk naik ke di atasnya jelas kita pastikan lantai 2 teman-teman semuanya. Sampai ke sana bekas-bekas dedaunan yang sudah kering dan ini sangat banyak menumpuk di sini. Ini ruangan apa ya, Mas? Ruang tamu, Mas Bos, mungkin dulu. Oh iya, cuma sampai sebatas ini dan itu jelas terkunci, memang tidak bisa Kalau itu dibuka. tadi memang tidak bisa dibuka sama Sabu. Nah ini yang lucu ya teman-teman semuanya, tadi Mas Abu Santosojoyo tidak bisa membuka, tidak bisa masuk lewat pintu utama ini, cuman ini tadi disentuh sebentar. Cuman saya sentuh aja langsung Sentuh buka. aja langsung buka. Berarti Nggak kita- pakai tenaga. Ya, berarti kita dipersilahkan masuk lewat pintu utama. Betul, Mas Bos. Ya, matur sembah nuwun, terima kasih. Tidak perlu Sosok-sosok berusukan. semuanya yang ada di ruangan atau di rumah ini. Nah, ini tangga lantai kedua, lembab sekali. Saya di titik area ini merasakan merinding luar biasa. Betul, Mas Bos. Saya akan matikan senter saya mungkin dengan lighting itu saja cukup. Oke, nanti terakhir kita masuk lantai 2, teman-teman. Kita kesini dulu. Ini yang diceritakan Mas Abu, sebuah ruangan di belakang bisa bekas dapur dan itu kita pastikan Dan Mas Sabu kamar tadi, mandi. ya, Mas Sabu tadi sempat bilang melihat sesosok, ngeblur banget kalau nggak ada. Ya, ini di area ini teman-teman semuanya, saya sendiri mungkin Mas Semplok saya kira sudah kembali ke natural, merinding. Yang katanya Mas Abu mengindik-indik dan berkucir putih ada di dalam kamar mandi sana. Tua katanya Mas Bos. Ya. Ya, masih stay di sana. Cuman kali ini tidak berani indak-indik teman-teman semuanya. Diam aja di dalam ya. Ya, diam aja di dalam. Cuman cukup berani masih stay di dalam sana. Oke, Panas, panas. saya terasa panas. Kaki saya mulai berat. Ya, saya cuma mau sekedar bertanggung jawab aja Mas Bos. Iya. Tadi kan Mas Abu datang pintu ini tertutup. Ya, masuknya justru lewat pintu itu, Mas. Ya. Teman-teman semuanya tadi Mas Abu. Loh, kok nggak mau Nah, ditutup? ini ada ganjalnya, Mas. Jadi seperti tadi ada yang Oh, ini. dibilang mengganjal karena memang betul ternyata. Pintunya Waktu dibuka diganjal. Mas Abu tadi ketika explore dilakukan seperti ada yang menahannya. Ternyata yang menahan memang sebuah ganjal pintu. Tapi memang kalau kesini sendirian pas dorong kok kayak ada yang ganjal, tetap takut Mas Bos. Iya, betul. Betul banget. Kita langsung gaskan ke lantai 2. Sebagai Di ruangan sini itu termasuk kameranya blur. blur, iya. Ya.
Ya, benturan ini bisa kita bilang teman-teman semuanya di ruangan ini sosok-sosok yang mendiami atau berada yang ada di tempat ini lebih banyak dari yang ada di rumah yang kedua. Yeah. Sosok wanita, langsung saya sebut saja sosok Mbak Kunti ada di tempat ini dan berpindah-pindah dari tadi, sempat mengikuti kita menjauh lagi. Saya cuman kepo nih Mas Bos, sebenarnya di kaki kiri saya ini sangat berat dari tadi mulai masuk ke area-area sini. Apakah ini karena saya memang capek atau ada sesuatu yang setelah di rumah kedua Mas, kerasa banget. Setelah di rumah yang kedua. Kalau orang Jawa bilang tuh kempol, apa betis ya Mas Yontoro? Ya, ini bagian ini Mas. Ya, bagian situ Mas. Sangat kemeng berat. Yang sebelah kiri ya Mas. Sebelah kiri Mas Bos. Ya. Kalau sosok yang memegangnya atau ini memang tidak ada itu Mas Semplok. Tapi residual energi yang ketika sehabis dari rumah yang kedua membentur di kaki kiri Mas Semplok, memang iya. Nanti setelah keluar dari tempat ini semuanya kita netralisasi Mas Semplok. Karena benturan-benturan yang terjadi di kita saat ini cukup luar biasa. Mas Wantoro pun juga mungkin merasakannya. Ya, kita langsung naik teman-teman semuanya ke lantai 2, lantai terakhir yang di sini tadi Mas Abu melihat kembali dan kembali melihat lagi sosok. Hati-hati Mas. Bangun. Assalamualaikum. Termasuk bikin anak tangganya terlalu tinggi. Iya, tinggi sekali. Ini bikin tangganya memang terap-terapan tangga itu tinggi sekali untuk sampai ya, sebuah ruangan kecil, rencana mungkin sebagai kamar, mungkin ini kamar mandi. Oh bukan, oh ya, ini sebuah teras teman-teman semuanya. Di lantai 2 dua buah ruangan, yang satu ruangan di dalam dan ini jelas dipastikan balkon lantai 2. Mungkin ya Mas Bos rencananya buat ruang pribadi dan untuk bersantai di luar. Ya, bisa jadi seperti itu, untuk bersantai. Kita bisa ke sini Mas biar semuanya tertangkap. Di sini malah merinding sekali ya Mas Bos. Pemandangan Itu jalur yang Mas Bos bilang tadi ya Mas Bos. Di sini malah merinding ya saya. Sangat merinding. Apakah kita sebenarnya berada di titik kumpul Mas Bos? Kok sangat-sangat merinding saya? ya, karena kita berada di atas ini Mas Semplok, teman-teman semuanya. Kalau di titik kumpul jelas karena mereka berkumpul di area sekitaran kita, baik di bawah baik di atas, ada semua di sekeliling, di sela-sela pepohonan pun banyak. Ada yang berani mendekat, ada yang masih stay di luaran sana. Bentar Mas Bos. Saya jongkok bentar. Nggak kuat kakinya. Rasanya kayak gimana? Kenceng banget. Nanti aja deh. Oke, sudah sampai terakhir teman-teman semuanya. Kita mau closing di sini atau kita kembali ke titik kumpul? Manut Mas Bos, mau kita keluar dulu? Kita mending keluar dulu Mas Bos. Kita nutup pintu yang kita buka. Maksudnya kita udah datang ke rumah orang. Iya. Dikembalikan seperti semula. Ya, sudah semuanya kita masuki, teman-teman semuanya. Kita susuri setiap sudut ruangan. Oke, pintu atas kita tutup ya Mas. Ya boleh Mas. Ya memang seperti itu. Pokoknya kita tanggung jawab tadi yang tertutup kita tutup lagi istilahnya. Ya, ini wujud penampakan dari atas terbelah menjadi 2 ruangan. Ini memang cukup tinggi tangganya untuk naik turun. Mas Bos turun dulu aja, satu persatu.
Oke, saya turun ya Mas Bos. Masih posisi di atas, saya sudah turun duluan. Ini tadi sosok yang kita jumpai atau kita ketemui di sini menyingkir teman-teman semuanya, keluar ke area dari rumah. Oke, saya turun Mas Bos. Siap Mas, monggo. Hati-hati Mas Wantoro, Mas Semblo. Kita kembali lagi di pintu yang kita masuk utama tadi. Iya, bentar Mas Bos. Oke, iya Mas. Ya, kita sudah kembali lagi teman-teman semuanya di titik bisa kita bilang ruang utama atau ruang tamu yang Mas Abu tadi tidak bisa membuka pintu utama ini, pintu Kupu Tarung, dua pintu ini. Kita keluar, kita kembali lagi ke titik awal kita berangkat. Kita tutup kembali sebelum kita meninggalkan area ini. Silahkan Mas Bos tutup. Buat closing juga oke kayaknya Mas Bos di sini. Ya, saya kira kita closing di sini aja. Teman-teman semuanya di tempat yang paling ujung, di rumah paling ujung, rumah terakhir. Seperti itu teman-teman semuanya, semua explore di tempat ini, di tempat yang konon katanya orang menyebutnya kampung mati, sudah kita susuri semuanya di rumah yang pertama, kedua, dan ketiga, di rumah yang terakhir saat kita berdiri saat ini. Semua segala fenomena sudah kita rasakan, sudah kita temui, sudah kita jumpai, kita bau suara, baik yang kita dengar langsung di lokasi ataupun yang tertangkap di kamera tentunya. Bisa kita bilang suasana fenomena getaran mistis yang cukup fenomenal ya. Betul Mas Bos. Ya seperti itu teman-teman semuanya, kurang lebihnya. Semoga apa yang kita hadirkan di video kita kali ini selain memberikan sebuah hiburan ataupun membangkitkan rasa dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing, bahwa memang betul kita tetap hidup berdampingan erat sekali antara dunia yang tak kasat mata dengan dunia yang nyata, dan mereka benar-benar nyata adanya. Betul Mas Bos. Ya, kurang Mas lebihnya. Tadi Mas Bos tuh saya yang lupa atau saya kurang dengar. Tadi yang Mas Bos perjelaskan baru rohnya ya. Rohnya jelas tidak ada di sini. Ya. Kalau Khorin masih nggak Mas Bos? Masih. Khorin masih ya? Masih, iya. Oke, tadi memang belum saya jelaskan, saya pertegas lagi untuk korinnya memang masih. Dan kembali lagi teman-teman semuanya, tentunya tidak perlu diingatkan karena seseorang itu jelas korin ini pun juga dalam kondisi merasakan hal yang pertama kali ketika mengakhiri hidupnya pun masih dirasakan sampai sekarang. Tidak ada salahnya teman-teman semuanya, karena itu terjadi di area ini dan terjadi di belum lama, sekitaran masih 2 tahun yang lalu. Kita doakan. Baik Mas. Setuju Mas Wantoro, Mas Semblo, teman-teman semuanya, dan tentunya untuk semuanya, tidak hanya untuk seseorang ini, terkhusus untuk seseorang yang mengakhiri hidupnya dengan jalan yang tidak wajar. Monggo teman-teman semuanya, Mas Semblo, Mas Wantoro, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya persilahkan. Ya cukup. Ya, dan kita harapkan karena memang sudah sangat lama tidak berpenghuni dengan areal yang cukup luas, dan bisa kita bilang area ini jarang sekali dilewati atau dilintasi oleh seseorang. Tentunya tempat-tempat rumah yang kosong seperti ini menjadikan sebuah tempat atau hunian dari sosok-sosok yang tak kasat mata yang berada di area sekitarnya, menempati di setiap rumah yang kosong ini kurang lebih 5-7 tahun yang lalu. Cuman misteri itu hanya sebuah faktor kecil, bukan yang menyebabkan semuanya di 33 rumah itu
hengkang atau pergi meninggalkan rumahnya masing-masing. Ada hal-hal yang di luar itu, faktor utama yang lebih besar yang menyebabkan semuanya tidak menempati atau harus meninggalkan tempat ini. Betul Mas Bos. Ya seperti itu. Karena bisa kita bilang sudah menjadi sangat-sangat luas dari area ini, hak untuk orang lain. Seperti itu teman-teman semuanya kurang lebihnya. Semoga membawa manfaat, membawa hikmah, membawa pencerahan, membawa hiburan, apapun itu. Dan kita akan berjumpa lagi di video kita upload, di video-video kita upload berikutnya teman-teman semuanya, tentunya dengan sebuah kisah yang baru ataupun cerita yang baru yang kita harapkan selalu menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semuanya. Saya tutup untuk video explore kita pada malam hari ini teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa lagi di video-video kita upload yang lainnya, tentunya yang kita harapkan selalu menambah pengetahuan, wawasan, pencerahan untuk teman-teman semuanya dimanapun teman-teman semuanya berada. Saya Heri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam Muaniora Ribon. Yes. Kita kembali ke titik awal teman-teman semuanya. Kita masih harus berjalan sekitar 100-200 meteran kembali ke titik awal, ke tempat teman-teman semuanya menunggu.